Bayangkan, pesawat siluman tercanggih milik Amerika, B-2 Spirit, yang katanya tak bisa terdeteksi radar, tiba-tiba meledak di langit Iran. Bukan karena serangan besar-besaran, tapi karena sistem pertahanan lokal yang diam-diam mengintai dalam senyap. Bagaimana bisa Iran menembak jatuh hantu langit itu? Siapa yang ada di balik layar? Dan apa balasan Amerika? Jawabannya akan mengejutkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit malam di atas gurun Iran begitu tenang. Bulan menggantung pucat, awan nyaris tak ada. Dari kejauhan, langit tampak seperti kanvas kosong. Tapi bagi mereka yang mengawasi dari pangkalan pertahanan udara Mehran, itu bukan sekadar pemandangan, itu medan tempur yang sunyi. Mayor Reza memandangi layar radar dengan dahi berkerut. Sudah hampir 1 jam ia duduk sambil mengaduk teh yang sudah dingin. Tak ada tanda-tanda aneh. Namun, ia tahu satu hal. Ketenangan seperti ini biasanya cuma hadir sebelum sesuatu yang besar meledak. Ada pergerakan di utara? Tanya Reza. Letnan Morteza mengangguk pelan. Ada sedikit anomali. Tapi kecil banget. Bisa jadi, ya, burung besar. Atau drone kecil. Reza menyipit. Burung apa yang bisa terbang 20.000 kaki sambil ngumpet dari radar? Mereka tertawa pelan. Tapi dalam hati, keduanya tahu, ini bukan burung, bukan pesawat komersil. Ini siluman. Sementara itu, B-2 Spirit, pesawat siluman dengan harga lebih mahal dari 5 mal besar di Teheran, melaju anggun di langit. Tanpa suara, tanpa pancaran panas berlebih. Di dalamnya, 2 pilot Angkatan Udara sibuk memeriksa koordinat target. Target 1, Natanz. Target 2, Arak. Target 3, Fordow. Ucap sang kopilot sambil mengecek ulang sistem kendali. Semuanya tampak sempurna. Sampai tiba-tiba radar internal mereka berkedip. Itu apa? Tanya pilot utama. Sensor deteksi gelombang. Tapi seharusnya kita nggak bisa dideteksi. Pilot itu menoleh. Ya, seharusnya. Tapi Iran bukan main-main. Mereka nggak cuma punya karpet terbang dan teh saffron, bro. Di markas Iran, Reza memutuskan untuk mengaktifkan unit pelacak frekuensi pasif. Sebuah sistem radar generasi baru yang tidak memancarkan gelombang sendiri, tapi mendengarkan getaran halus di udara. Mirip seperti orang tua yang bisa tahu anaknya bohong cuma dari suara napasnya. Locking 85%. Ini bukan burung. Bukan drone. Ini sesuatu yang gede dan mahal, kata Morteza. Reza berdiri. Siapkan sayat 4. Jangan tembak dulu. Biar dia masuk lebih dalam. Biar kita kasih pelajaran yang tidak akan diajarkan di Pentagon. Jam menunjukkan pukul 2.41 dini hari. Di bawah tanah, puluhan teknisi sibuk mengatur koordinat, menghitung kecepatan, dan menyesuaikan sudut tembak rudal. Sayat 4 adalah rudal permukaan ke udara jarak jauh, generasi terbaru buatan lokal yang bisa mengejar target setinggi 30 km. Rudal ini bukan main-main. Cepat, akurat, dan, menurut iklan pemerintah, lebih patuh dari anak muda zaman sekarang. Morteza menghitung. Target akan masuk ke zona kritis dalam 14 detik. Reza mengangguk. Pastikan tidak salah tembak. Kita nggak mau nembak pesawat Saudi yang lagi nyasar. Mereka menunggu. 10 detik. 5 detik. 1 detik. Tembak, teriak Reza. Rudal Sayat 4 meluncur dari padang pasir dengan kecepatan luar biasa. Menggores langit malam seperti anak panah surgawi. Di dalam B-2 Spirit, sistem peringatan mulai menjerit. Rudal! Rudal! Pekik kopilot. Apa? Dari mana? Kita harusnya nggak kelihatan. Tapi kita kelihatan. Mereka punya sesuatu yang bisa lihat kita. Pilot mencoba manuver. Pesawat miring ke kanan, turun 2000 kaki. Tapi Sayat 4 mengejarnya seperti utang pinjaman online, terus nempel meskipun sudah ngumpet.
Di pangkalan Mehran, seluruh ruangan hening. Radar menunjukkan 2 titik semakin dekat. Boom! Ledakan terjadi di ketinggian 21.000 kaki. Bola api menerangi langit, dan serpihan logam mulai jatuh perlahan ke tanah Iran. Sorak-sorai meledak di ruang kendali. Reza tersenyum, tapi tidak puas. Ambil titik jatuh. Kita kirim tim pencari. Jangan ada yang dijual ke eBay. Pagi harinya, berita sudah menyebar ke seluruh dunia. Amerika belum mengeluarkan pernyataan, tapi siaran berita di Rusia, Cina, dan negara-negara netral sudah sibuk membahas. Iran klaim berhasil jatuhkan pesawat siluman B-2 Spirit. Jika benar, ini pertama kalinya pesawat itu ditembak sejak diciptakan. Di lokasi jatuhnya pesawat, sebuah tim khusus dari Garda Revolusi mulai mengumpulkan puing-puing. Beberapa fragmen sayap, sebagian sistem avionik, dan, entah bagaimana, kopi kaleng dari dalam kokpit ditemukan utuh. Komandan lapangan, Kolonel Yazdan, menatap serpihan itu dan bergumam. Kalau kopi segini mahalnya, pantas mereka marah pesawatnya jatuh. Sementara itu di Washington, ruang rapat Pentagon berubah jadi ladang perang argumen. Bagaimana bisa sistem pertahanan mereka lihat B-2? Mereka nggak harus lihat. Mereka cukup mendengar. Sistem mereka kayak istri curiga, tahu semua dari keheningan. Ini kegagalan teknologi atau intelijen? Dua-duanya. Presiden yang duduk di ujung meja cuma garuk kepala. Jadi, itu pesawat jatuh ya? Para jenderal menoleh, terdiam. Lalu satu dari mereka menjawab, "Yap, jatuh. Habis manuver. Kayak investasi di kripto." Di Iran, Reza duduk di depan televisi, menyeruput teh hangat yang kali ini masih panas. Di sampingnya, Morteza menyodorkan serpihan kecil dari pesawat. Bukti. Bisa kita simpan. Atau jadikan gantungan kunci. Reza tersenyum. Simpan. Dunia harus tahu. Bahkan yang paling siluman pun akan terlihat, jika kita cukup sabar dan mendengarkan. Rekaman ledakan malam itu tersebar cepat di media sosial. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari lokasi mengabadikan cahaya ledakan yang menyambar langit seperti petir horizontal. Dalam waktu 6 jam, tagar B-2 Dawn sudah jadi trending di berbagai platform. Kantor Berita Nasional Iran mengadakan konferensi pers. Mayor Reza, untuk pertama kalinya muncul ke publik, berdiri dengan raut tenang. Pesawat siluman itu menyusup ke wilayah udara kami tanpa izin, membawa amunisi berbahaya. Sistem pertahanan kami hanya menjalankan tugas. Seseorang dari pers bertanya, apa benar itu B-2 Spirit? Reza mengangkat sepotong logam. Kalau ini bukan dari B-2, mungkin itu sepeda Batman. Tawa kecil terdengar dari para wartawan. Tapi di balik itu, satu hal jelas, ini bukan sekadar insiden militer, ini tamparan keras bagi AS. Di Gedung Putih, Presiden AS menggelar rapat darurat. Kita tak bisa biarkan ini begitu saja. Mereka menembak salah satu pesawat kita. Pesawat stealth, untuk Tuhan tahu berapa miliar dolar. Salah satu penasihat menyela, Pak Presiden, mereka menyebut ini tindakan defensif. Dan kita, memang menyusup tanpa izin. Lalu apa saranmu? Kita kirim bunga permintaan maaf dan kupon diskon McDonald's. Bukan itu, Pak. Tapi mungkin kita sebaiknya meredam dulu. Sambil investigasi apa yang membuat pesawat itu bisa terlihat. Sementara di Moskow dan Beijing, para pejabat militer tertawa pelan di meja makan malam mereka. Salah satu jenderal Rusia menyeringai sambil berkata, ternyata bukan cuma vodka kita yang kuat. Rudal Iran juga. Di dalam pusat riset militer di selatan Iran, para insinyur dan ilmuwan militer sibuk mengurai potongan demi potongan dari bangkai pesawat B-2 yang jatuh. Kabel-kabel rumit, sistem pendingin canggih, hingga sisa logika buatan dari sistem avionik semuanya diperiksa. Kolonel Yazdan berdiri sambil menyaksikan timnya bekerja. Jangan sentuh kabel itu sembarangan. Kita nggak tahu ini nyetrum atau buka pintu neraka. Salah satu teknisi menjawab sambil tertawa, paling banter, ini buka Spotify Amerika. Mereka mulai memahami bahwa radar pasif buatan Iran, yang dulunya diremehkan oleh banyak pihak, memiliki kemampuan mendeteksi perubahan kecil pada medan elektromagnetik,
terutama saat pesawat besar seperti B-2 memantulkan gelombang dari sumber lain, misalnya menara radio lokal, sinyal satelit, atau bahkan sinyal TV satelit bajakan. Kita harus akui, kata Yazdan kepada Reza yang datang berkunjung, yang bantu kita malam itu bukan cuma radar, tapi sinyal parabola TV orang-orang desa. Reza terkekeh. Mungkin nanti kita kasih penghargaan ke ibu-ibu yang doyan nonton drama Turki. Tapi mereka tahu, kemenangan ini tak akan dibiarkan lama oleh AS. 2 hari setelah insiden, armada Al-Amerika sudah bersiaga di perairan Teluk. Beberapa kapal induk menggeser posisi mendekati zona sensitif. Jet tempur dikerahkan ke udara sebagai sinyal bahwa mereka tidak tinggal diam. Kantor berita di seluruh dunia mulai menurunkan headline. Tensi meningkat, Iran versus AS. Apakah dunia menuju perang? Kopi Iran versus teknologi AS, siapa menang? Di Tehran, para pemimpin militer dan sipil menggelar rapat tertutup. Presiden Iran, dengan nada tenang, berkata, "Kita tidak ingin perang. Tapi jika dipaksa, kita tidak akan lari." Mayor Reza diminta menyampaikan analisis. Ia membuka peta udara dan menunjukkan skema serangan berikutnya jika Amerika benar-benar menyerang. Kita punya keunggulan di tanah sendiri. Mereka bisa datang, tapi pulang belum tentu utuh. Panglima militer tersenyum tipis. Dan kita belum keluarkan senjata yang sungguh-sungguh. Sementara itu, di tempat lain, seorang bocah desa yang merekam ledakan malam itu, dengan HP jadulnya, mendapat telepon dari sebuah stasiun televisi asing. Apakah video ini asli? Iya, saya rekam dari atap rumah. Bagaimana Anda bisa tahu itu pesawat asing? Ya jelas bukan pesawat Iran. Kalau pesawat kita, biasanya berisik dan suka batuk-batuk di udara. Tak lama, videonya viral. Seminggu pasca insiden, suasana di kawasan Timur Tengah seperti api dalam sekam. Semua pihak menunggu, apakah Amerika akan membalas? Namun, alih-alih serangan besar-besaran, yang datang justru kesunyian. Tak ada ledakan, tak ada jet melintas. Tapi satelit-satelit militer milik Iran mendeteksi adanya gelombang sinyal komunikasi yang sangat aktif dari pangkalan militer AS di Bahrain dan Qatar. Ini bukan diam biasa, ujar Reza kepada staf intelijen. Ini seperti diamnya kucing sebelum nyergap cicak. Di sisi lain, Amerika sedang melakukan pendekatan berbeda. CIA mengirim beberapa tim siber untuk menyusup ke jaringan radar Iran. Target mereka jelas, lumpuhkan sistem radar pasif Iran sebelum gelombang kedua jet tempur dikirim. Tapi ternyata, jaringan siber Iran jauh dari kata jadul. Mereka memang tidak semua pakai Windows terbaru, tapi satu hal yang membuat mereka sulit ditembus. Sistemnya campur aduk dan tidak konsisten. Tim CIA frustrasi. Kenapa ini jaringan utama dikunci pakai bahasa Persia campur Latin? Terus ada tombol menu pakai bahasa Rusia, dan loginnya malah pakai tanggal kalender Hijriah. Kepala tim siber geleng-geleng kepala. Ini bukan sistem. Ini labirin. Sementara itu, Reza menyadari mereka sedang diintai secara digital. Naikkan protokol. Alihkan semua jaringan radar ke jalur cadangan. Dan nyalakan sistem kamuflase elektronik. Di luar dugaan, jaringan palsu yang mereka aktifkan malah mengacaukan peretas Amerika. Bukannya masuk radar asli, mereka malah masuk ke sistem streaming TV lokal, dan selama 2 hari layar pusat kontrol CIA dipenuhi sinyal siaran ulang pertandingan gulat lokal Iran. Di tengah ketegangan, negara-negara besar mulai turun tangan. Cina mengusulkan pembicaraan damai. Rusia, yang sejak awal diam-diam tersenyum puas, mulai ikut bicara keras, seolah jadi pahlawan perdamaian. Uni Eropa sibuk rapat dan membahas sanksi yang entah ditujukan ke siapa. Amerika mulai kehilangan dukungan publik. Rakyat bertanya-tanya, mengapa pesawat mahal yang katanya tak terlihat bisa ditembak jatuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Di media, muncul banyak teori konspirasi. Ada yang bilang pesawat itu dijatuhkan alien. Ada juga yang menyalahkan sistem AI baru milik militer AS yang terlalu percaya diri dan mungkin ngantuk. Presiden AS, di bawah tekanan, akhirnya mengirim diplomat senior untuk bertemu dengan perwakilan Iran, secara diam-diam, di Oman. Pertemuan itu singkat, dingin, tapi sangat penting.
Diplomat As, kita bisa akhiri ini tanpa perang. Diplomat Iran, kita juga tidak mau perang. Tapi jangan anggap kami tak mampu. Diplomat As, apa yang Anda inginkan? Diplomat Iran tersenyum tenang. Cukup satu, jangan injak tanah kami tanpa salam. Sementara itu, di Iran, Mayor Reza dan timnya mulai meningkatkan sistem pertahanan ke fase siaga penuh. Rudal-rudal lain disiapkan. Drone pengintai dikalibrasi. Dan sistem radar dipasang hingga ke pelosok pegunungan. Yang menarik, salah satu radar dipasang di atas warung teh milik seorang kakek. Saat tim militer menjelaskan, kakek itu hanya berkata, "Silakan saja pasang asal jangan ganggu antena TV saya." Saat Amerika terlihat mulai mundur dari posisi menyerang, banyak yang mengira tensi telah selesai. Tapi di balik layar, As punya satu langkah terakhir, mengirim pesawat pengintai tak bersenjata, hanya untuk melihat-lihat. Tapi Iran sudah bersiap. Mereka tak menembak pesawat itu. Tidak juga mengganggu sinyalnya. Mereka justru melakukan hal yang lebih elegan, mengganggu visualnya. Ketika pesawat itu mengirimkan video langsung ke pusat komando Amerika, gambar yang muncul adalah pemandangan padang pasir, lalu mendadak muncul tulisan besar. Next time, bring tea. Seluruh ruangan pusat kendali CIA terdiam. Seorang teknisi mendesis, "Mereka ngeprank kita." Kepala siber Iran, saat diwawancara diam-diam oleh media lokal, cuma menjawab sambil nyengir. "Ya, kami cuma ingin mereka tahu bahwa kami melihat mereka, lebih jelas daripada yang mereka kira." Di akhir bulan, Presiden As mengadakan konferensi pers singkat. "Kami akan mengevaluasi ulang strategi udara dan radar kami. Ini bukan kekalahan, hanya kejutan teknologi." Sementara itu, di Iran, Reza kembali duduk di ruang kendalinya. "Jadi kita menang." Morteza mengangkat bahu. "Belum tentu. Tapi satu hal pasti. Dunia sekarang tahu, kita bukan tanah kosong. Kita adalah tembok tinggi yang tidak mudah diterobos." 3 minggu telah berlalu sejak malam ketika langit Iran berubah jadi panggung pertempuran sunyi. Dunia perlahan kembali pada rutinitasnya. Harga minyak sempat naik, pasar saham sempat goyah, tapi tak ada perang besar yang meledak. Hanya satu pesawat jatuh, tapi dampaknya mengguncang struktur kekuatan global. Di Teheran, Reza kembali ke rutinitas. Ia tidak lagi dikejar wartawan, tidak lagi mendapat pesan dari jenderal luar negeri yang menyamar jadi penjual teh daring. Ia kembali menatap layar radar, ditemani secangkir teh panas dan sepiring kue kering yang sudah tak lagi renyah. "Tenang sekali malam ini," gumam Morteza sambil bersandar di kursi. "Tenang yang benar-benar tenang, atau tenang sebelum ribut lagi?" tanya Reza, setengah bercanda. "Tenang, karena mereka sekarang berpikir 2 kali sebelum terbang ke sini." Reza mengangguk. "Dan itu kemenangan yang paling sunyi, tapi paling mahal." Di pangkalan udara, para teknisi membersihkan rudal-rudal cadangan, mengecek sistem pengendali, tapi tidak ada rasa terburu-buru. Semua tahu, mereka sudah buktikan satu hal, mereka bisa. Dan dunia sudah mencatat. Sementara itu, di New York, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup. Tidak ada sanksi, tidak ada pengutukan. Bahkan beberapa negara diam-diam menyodorkan proposal kerjasama pertahanan ke Iran. Dunia mulai memahami, ini bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling siap dan paling tenang saat semua mata tertuju padanya. Dan di salah satu desa kecil di Iran, kakek pemilik warung teh yang antenanya sempat diganggu oleh radar militer, kini jadi selebritas lokal. Banyak wartawan datang, banyak orang ingin foto bersamanya. Tapi ia hanya tertawa kecil sambil berkata, "Aku cuma pasang TV, mereka pasang radar. Aku nonton drama, mereka bikin drama. Tapi ujungnya aku yang laris jual teh."